Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wil Oktavianingrum Sudibyo. Pada kesempatan kali ini, saya mencoba membahas mengenai tutorial membuat surat gugatan. Surat gugatan ialah suatu surat yang diajukan oleh penguasa pada ketua pengadilan yang berwenang yang memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan merupakan landasan dasar pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian kebenaran suatu hak. Pada surat gugatan memuat beberapa isi. Yang pertama, kompetensi pengadilan. Yang kedua, identitas para pihak. Yang ketiga, posita atau dasar gugatan. Yang keempat, petitum atau tuntutan. Oke, langsung saja. Yang pertama ialah kompetensi pengadilan. Pertanyaan pertama dalam membuat surat gugatan ialah ke pengadilan manakah surat gugatan ini akan dilayangkan? Karena di bagian inilah merupakan format dan tujuan disampaikan kepada pengadilan negeri yang berwenang. Secara hukum, pada prinsipnya suatu gugatan diajukan kepada pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat. Namun, jika tergugat lebih dari satu orang, maka penggugat dapat memilih untuk mengajukan ke pengadilan negeri salah satu tergugat. Dan apabila jika identitas tergugat tidak diketahui, maka penggugat dapat mengajukan gugatan di pengadilan negeri penggugat sendiri. Selanjutnya merupakan identitas para pihak. Penulisan identitas para pihak merupakan syarat formil dalam membuat surat gugatan. Dalam penulisan identitas para pihak, minimal meliputi nama, tempat tanggal lahir, tempat tinggal, dan pekerjaan, dan data ini dapat diperoleh dari kartu tanda penduduk atau bersumber dari akta pendirian perusahaan jika tergugatnya merupakan badan hukum perusahaan. Dan jika penggugat diwakili oleh kuasa hukum, maka dicantumkan pula identitas kuasa hukum tersebut. Selanjutnya merupakan posita. Posita merupakan dasar gugatan atau alasan penggugat untuk menuntut haknya dalam persidangan nanti. Jika yang disengketa merupakan sengketa tanah, masuk ke dalam perbuatan melawan hukum, maka posita ini dapat menjelaskan secara kronologis awal mulanya terjadi sengketa. Yang pertama ini dapat menjelaskan mengenai bagaimana kontrak atau perjanjian awal mulanya terjadi. Dan di sini dapat menjelaskan pula mengenai hak-hak atau kewajiban-kewajiban apa saja dari para pihak yang timbul setelah perjanjian itu dibuat. Lalu dapat pula menjelaskan mengenai hak apa saja yang sudah terlaksana dan belum terlaksana. Misalnya di sini pada tahun 2016 bulan Februari ketika penggugat akan mendirikan rumah, ternyata bangunan miliknya diakui oleh tergugat. Di sini juga menjelaskan bahwa penggugat sudah berkali-kali minta kepada tergugat agar berkenan mengalihkan tanah dan mengecek keaslian sertifikat, namun tidak direspon positif bahwa maka di sini dijelaskan penggugat sudah menyerahkan surat somasi. Dan yang terakhir di sini menjelaskan masalah itulah yang menjadi dasar gugatan, bahwasanya karena tidak terlaksananya kewajiban dari tergugat, maka penggugat dapat melaksanakan atau mengajukan surat gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung di mana merupakan tempat tinggal tergugat karena sudah dirugikan secara material. Selanjutnya, petitum atau tuntutan. Petitum merupakan pokok-pokok tuntutan dari penggugat, yaitu deskripsi yang menyebutkan satu persatu pokok tuntutan yang diajukan kepada tergugat.
Di sini, penggugat meminta kepada pengadilan tentang apa yang diinginkan dari tergugat untuk meminta hak penggugat atau memberikan hukuman kepada tergugat. Petitum ini selain mengajukan tuntutan utama, dapat pula mengajukan tuntutan tambahan. Dan yang terakhir, agar surat gugatan ini sah, maka penggugat harus menandatangani surat gugatan ini di atas materai. Jika penggugat yang mengajukannya secara langsung, maka penggugat yang menandatangani surat gugatan ini. Dan jika melalui kuasa hukum, maka kuasa hukumlah yang menandatangani surat gugatan ini. Terima kasih. Mungkin sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.